Halo Papi, ada anak Papi yang bertanya, bagaimana sih ceritanya Papi bisa mendengar suara Tuhan? Halo anak-anak Papi, sebelum menikah Papi pernah bekerja sama dalam bisnis komputer. Setelah kurang lebih 5 tahun, kami memutuskan untuk bubar karena suatu hal yang belum bisa Papi ceritakan sepenuhnya. Ini adalah salah satu ujian dalam sekolah kehidupan Papi. Secara hitungan di atas kertas, Papi seharusnya mendapatkan hasil sekitar 30 jutaan. Tapi kenyataannya Papi tidak menerima uang itu. Papi merasa hancur. Papi memutuskan untuk kembali ke rumah emak. Papi nggak ngapa-ngapain, cuma berdoa dan mencari Tuhan. Namun tidak ada jawaban. Sampai akhirnya Papi memutuskan untuk berdoa, berpuasa, membaca dan mendengarkan firman Tuhan sampai Papi memutuskan tidak akan berhenti hingga Tuhan berbicara. Papi sangat desperate. Papi hanya makan sehari sekali saja. Sampai kira-kira bulan ke-6, tiba-tiba Papi mendengar suara Tuhan. Ini Mama. Saat itu emak sedang berjalan di lorong samping kamar. Papi tidak melihatnya karena tertutup tirai kamar. Tapi Papi tahu itu yang berjalan emak. Dari dapur beliau menuju keluar rumah. Papi kaget. Siapa yang berbicara kepada Papi? Itu suara pria. Perasaan campur aduk. Lalu Papi berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala yang bukan dari Tuhan, aku usir keluar. Tetapi kalau Engkau ini Tuhan, tolong bicaralah sekali lagi. Dan benar, ada suara pria yang mengatakannya lagi, ini Mama. Dan tepat saat itu emak berjalan lagi dari luar masuk ke dalam rumah. Saat itu juga Papi langsung sujud dan berdoa, ampuni aku Tuhan. Sekian lama Papi tidak mengerti apa arti dari semua kejadian ini. Papi coba menenangkan diri dan mencoba mengerti apa arti ini Mama. Papi masih tidak mengerti. Lalu Papi berdoa, Tuhan Roh Kudus, tolong beri hamba hikmat untuk mengerti apa arti ini Mama. Tiba-tiba Papi diingatkan pada suatu kejadian beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu Papi pernah bertanya kepada seorang pendeta, Pak, bagaimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Dengan agak songong, pendeta itu menjawab sambil tetap berjalan meninggalkan Papi. Lah kue anake apa ora? Nek kue anake ya mesti iso ngerti. Nek ora ya ora iso. Waktu itu Papi hanya melongo dan kecewa melihat jawaban pendeta tersebut. Nah, dari situ Papi belajar sesuatu. Jangan selalu menanggapi setiap perkataan yang terdengar negatif dengan respon yang negatif juga. Karena Tuhan bisa memakai siapa saja. Bahkan pendeta yang kelihatannya songong untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita. Balik ke cerita sewaktu bersama emak. Papi mendapatkan pengertian yang baru bahwa Papi tanpa melihat emak, Papi akan mengenal bahwa yang sedang berjalan dari dalam dapur keluar rumah itu emak. Karena Papi sangat mengenal emak. Papi anaknya emak. Misalkan yang berjalan adalah engkong, Papi juga akan bisa membedakannya. Karena suara langkah emak dan suara langkah engkong itu berbeda. Dan misalkan saat itu kalian ada dan Papi suruh kalian untuk menjawab secara presisi, bukan menebak, ini yang sedang berjalan siapa? Pasti kalian tidak akan bisa, karena kalian bukan anaknya emak dan engkong. Lalu beberapa hari kemudian Papi mendapatkan rema di Mazmur 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah El Elyon, Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Masalah Papi belum selesai, tetapi roh Papi sepertinya terisi full. Papi bangkit dan memulai hidup dengan bersemangat.
Sampai kurang lebih 10 tahun kemudian papi mendapatkan ujian lagi dan Tuhan yang sama memperdengarkan suaranya kepada papi di Singapura. Aku bukan Cina, aku merah putih. Tetapi karena saat itu hati papi tertutup oleh kebencian, papi sempat mengolok-olok orang yang bisa mendengar suara Tuhan dengan mengatakan, hebat sekali orang bisa punya nomor HP-nya Tuhan. Bisa ngobrol dengan Tuhan. Papi sungguh bodoh waktu itu. Malu papi kalau teringat hal itu. Papi tidak menyadarinya karena hati papi penuh kebencian. Hati papi pahit. Sampai sekitar 5 tahun kemudian Tuhan kembali berbicara. Mati 1 dan 10 tahun sesudah itu Tuhan berbicara lagi. Anak Raja Wali. Sampai akhirnya papi di usia 50 tahun. Papi benar-benar merespon panggilan Tuhan untuk menjadi papi bagi anak yatim melalui video YouTube dan TikTok ini. Dari pengalaman ini, papi belajar beberapa hal bahwa untuk mendengar suara Tuhan adalah pengalaman pribadi, tidak akan ada yang sama persis. Tetapi ada kisi-kisi yang kalian bisa pastikan dulu. Karena ini ya dan amin. Beberapa hal itu adalah yang pertama, pastikan dulu siapa Tuhan kita. Harus Tuhan yang hidup, bukan Tuhan buatan tangan manusia. Yang kedua, bacalah manual booknya Tuhan, yaitu kitab suci. Baca dan dengarkanlah dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Ketiga, biarkan Tuhan yang memutuskan kapan beliau mau berbicara. Kalau Tuhan belum mau berbicara, itu hak prerogatifnya. Kita tidak bisa memaksanya. Kira-kira itu yang bisa papi bagikan tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Semoga kalian diberkati dan semakin mengenalnya. Bye-bye sayang.